Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Vertical Limit yang rilis tahun 2000. Film ini menceritakan usaha seorang pria untuk menyelamatkan adiknya yang terjebak dalam gua salju di puncak K2, salah satu puncak gunung tertinggi di dunia yang memiliki medan yang sangat berbahaya. Langsung aja kita ke ceritanya, dan selamat menonton. Film diawali dari seorang pria bernama Royce Garrett dan putra-putrinya Peter dan Annie yang sedang melakukan panjat tebing. Awalnya semua berjalan lancar dan menyenangkan, hingga tiba-tiba dua pemanjat di atas mereka jatuh dan menimpa Royce, sehingga pengaitnya lepas dan menarik Peter serta Annie. Mereka pun bergantung pada satu tambatan Annie. Royce merasa pengait Annie tidak kuat lagi, mengambil keputusan memaksa Peter untuk memotong tali yang mengaitkannya agar mengurangi beban demi menyelamatkan Peter dan Annie. Royce pun jatuh dari ketinggian dan tewas. Tiga tahun kemudian, di lembah Himalaya, Pakistan, Peter yang telah meninggalkan dunia panjat tebing serta pendakian memilih menjadi seorang fotografer alam liar dan bekerja di National Geographic. Sementara Annie masih tetap menggeluti dunia panjat tebing dan pendakian, bahkan nama Annie sudah sangat terkenal. Dan hari itu, sebuah heli datang untuk menjemput Peter sambil mengantarkan logistik ke sebuah basecamp pendakian milik seorang pengusaha bernama Elliot Falk yang akan membuat sebuah iklan penerbangan miliknya bernama Majestic Air, dan Annie menjadi salah satu pemandunya. Lalu Peter menemui Annie dan mengucapkan selamat karena Annie sekarang sudah menjadi pemandu yang sangat terkenal. Namun suasana menjadi hening ketika Peter mengingatkan Annie tentang ayah mereka. Beberapa saat kemudian, dua helikopter mendarat. Elliot dan beberapa rekannya tiba di base camp karena dia juga ikut dalam pembuatan iklan tersebut, di mana dia ingin melambaikan tangan di puncak K2 saat pesawatnya melintas di atasnya. Sementara Peter menemui seseorang yang bernama Skip untuk mencarikan seorang pemandu baginya, karena pemandu sebelumnya mengalami cedera serius. Mereka juga membicarakan tujuan Elliot Falk yang mendaki untuk kepentingan komersilnya sendiri. Malam harinya, Elliot Falk mengadakan pesta dan memberikan sambutannya. Suasana pesta tiba-tiba hening ketika seseorang bernama Wick datang mengingatkan soal cuaca. Namun Elliot dengan sombongnya membantah semua nasihatnya karena merasa memiliki tim yang sangat hebat. Wick pun pergi meninggalkan base camp setelah memberi peringatan. Maybe I did overdo it just a little bit. Take care of a little business, Texas style. And we will be there to wave them off. Well, we're hoping for... Now the people live or die. Who plays God so? Atmosphere analysis of the last 4 decades, Brian? Di dalam tenda Annie, Peter kembali membicarakan tentang kejadian 3 tahun yang lalu. Annie sebenarnya tidak ingin mengingatkan kejadian itu, karena dia tahu kejadian mengerikan itu membuat kakaknya sangat terpukul dan trauma, sehingga meninggalkan dunia panjat tebing dan pendakian. Bahkan untuk berziarah ke makam ayahnya pun tidak pernah. Lalu Annie mengungkapkan perasaannya, kalau dia mendaki demi ayah mereka, yang ingin melihat anak-anaknya menjadi seorang pendaki. Namun Peter tidak berani melakukannya karena trauma. Peter juga mengingatkan Annie untuk berhati-hati dalam melakukan pendakian. I think we owed him the same. There, I feel close to him. I touch his soul.
You're so right. How come you never climbed again? How come you've never been to his... Take care up there. Keesokan harinya, Elliot beserta timnya berangkat untuk melakukan pendakian. Sure wish you were going with me. Not this time, kiddo. Namun tak berselang lama, Peter melihat badai datang, lalu Skip menenangkan Peter dan mengatakan kalau adiknya akan baik-baik saja. You look after yourself. Hey, you too. Dan di jalur pendakian, Tommy juga melihat badai datang mengarah mereka dan menyarankan untuk turun kalau cuaca semakin buruk, karena dia tidak mau mengambil risiko mengorbankan nyawa. Computer model shows us building. So, it's a concern. It comes in fast. We're too high in the mountain, we're totally exposed. Namun Elliot dan Annie memaksa untuk terus melanjutkan pendakian dan akan berlindung di celah tebing. We turn back now, that's it. We've lost our window. Coming in fast, he said it's slow moving. There's a 70% chance it's Karena gonna... desakan Elliot dan Annie, mereka pun melanjutkan pendakian. Let's go. Dari base camp, Skip memberitahukan kalau badai berkecepatan dan berkekuatan tinggi datang ke arah mereka, membuat mereka harus waspada, terlebih lagi jarak pandang mereka semakin sulit. Dan tiba-tiba, Annie terperosok ke sebuah celah tebing yang cukup dalam bersama Elliot serta Tom. Mereka pun terjebak ketika longsoran salju menutup celah tebing tersebut. Komunikasi mereka dan basecamp pun terputus. Annie, it's Peter, are you there? Can you hear me? Anybody, do you read me? This is... Peter mencoba mengirimkan pesan dengan walkie-talkie menggunakan sandi Morse yang pernah diajarkan ayahnya dan dimengerti oleh Annie. Dari situlah mereka bisa berkomunikasi. Lalu Peter mulai menyusun rencana dan membentuk tim relawan untuk melakukan evakuasi. Skip mengatakan kalau mereka hanya punya waktu 36 jam untuk proses evakuasi, dan hal itu sangat sulit bagi Peter karena dia sudah lama tidak melakukan pendakian, apalagi dia belum pernah mendaki K2 sama sekali. Takes. We got more than enough guys here to get this done. That gives us a window of 36 hours. We don't even know their exact... Lalu Peter meminta bantuan Kolonel Amir agar diberikan beberapa tabung berisi nitroglycerin untuk meledakkan bebatuan dan salju yang menimbun Annie. Magnificent madness, though. Good luck. Setelah mengajak Skip, Peter masih butuh 4 orang lagi dan menanyakan siapa yang rela membantunya. Banyak orang menolak dan menganggap Peter tidak waras karena mendaki dengan membawa nitroglycerin sama saja mengorbankan nyawa. You were the fastest. Reality. You're willing to risk 6 lives for the sake of 3? Ed, you're the best climber up here. Look, Skip here's agreed to go, so I need 4 more. That's gonna be... Akan tetapi, Cheryl, Karim, dan Malcolm bersedia untuk ikut, namun masih kurang 1 orang lagi. Lalu Frank menawarkan imbalan $500,000 bagi siapa yang mau membantu melakukan evakuasi. Tetap saja tidak ada yang mau mengajukan diri. Make sure I know it. I'll be waiting for you when you get back. Does that include the tip? Saat yang sama, kondisi kesehatan Tom, Annie, dan Elliot mulai menurun. Mereka terancam terkena edema paru-paru jika proses evakuasi berlangsung lama. Be on Mars. It's not a question of how. It's how bottles. It's a half a cup each every 2 hours. Peter dan Skip pun mulai menyusun rencana, memperkirakan jarak tempuh, perbekalan, medan yang akan mereka tempuh, dan segala macam kemungkinan lainnya. Mereka pun kebingungan karena akan terlambat 5 jam kalau mengandalkan kemampuan mereka. Skip menyarankan untuk mengajak Wick karena dia bisa mendaki dengan cepat dan mengerti medan yang akan ditempuh. Wick juga pernah melakukan evakuasi dan menyelamatkan 3 pendaki dari Amerika. His wife. She was a guide. He knows there's nothing. Where is he? Skip memberitahukan kalau Wick berada di atas gunung untuk mencari jasad istrinya yang belum ditemukan sampai saat ini. On the mountain. The shoulder, I guess that's where he always goes. Keesokan harinya, tim berangkat dan Monique ikut untuk melengkapi jumlah tim. Soon, mate.
Couldn't climb a ladder. You're that good. Sementara kondisi Tom semakin sekarat, dan tiba-tiba Elliot melihat sebuah tas yang tertutup gumpalan salju. Have you heard that? Annie, it's a pack. Quick. Peter yang mengetahui keberadaan Wick menyampaikan maksud dan tujuannya, namun Wick menolak permintaan Peter. Look, you went once before. 3 men owe their lives to you. 4 years ago. Now you're not dying, Mr. Garrett. You're dead. Ketika Skip angkat bicara dan memberitahukan, pihak Hogan memberikan imbalan kepada siapa saja yang bisa menyelamatkan Elliot. Barulah Wick mau melakukan evakuasi. Dia menyuruh Skip untuk turun dan memberi informasi keadaan cuaca dari base camp. Let's agree on one thing. This is not one of those climbing democracies. Wick sebagai pemimpin membagi tim menjadi 3 pasang dan berpencar ke 3 arah. Dia bersama Peter, Malcolm bersama Karim, dan Cheryl bersama Monique. You know, it's the second best thing you can do with the Ellipsa. Mr. Garrett, you'll be climbing with me? Mereka pun berangkat dan harus bersusah payah turun dari heli ketika heli mencapai ketinggian tanpa bisa mendarat. Bahkan nyawa Monique hampir saja melayang kena baling-baling helikopter. Keadaan Tom sudah sangat sekarat, dan Annie berniat memberikan Dex agar Tom bisa bertahan sampai tim evakuasi tiba. Namun Elliot melarangnya dengan alasan Tom tidak akan selamat. We stick to the schedule. Why should 3 people die if 2 can live? Carry you down. Not from this altitude. Kembali ke tim evakuasi yang sedang melalui medan berat, Karim berhenti sejenak untuk beribadah. Malcolm yang melihatnya mengatakan kalau waktu mereka sangat sedikit dan menyarankan untuk menunda ibadahnya. Namun ketika Karim melirik ke arah tabung nitro, Malcolm memilih diam dan membiarkan Karim melanjutkan ibadahnya, karena dia tahu nyawa mereka bisa melayang kapan saja karena nitro tersebut. You owe the bloody Simon, yeah. Or what? One man die, my friend. Sementara Peter dan Wick sudah mencapai puncak. Wick menanyakan keadaan Tom, Annie serta Elliot, dan mendapat berita kalau Annie mulai terserang edema, namun tidak memberitahukannya kepada Peter, karena takut Peter akan bertindak gegabah. Rescue missions are different. He's got some splinters on my arms. It's Elliot Vaughn. Who's this? Keadaan Annie semakin memburuk dan membutuhkan Dex, namun Elliot tetap bertahan dengan keegoisannya, tidak mau memberikan Dex sebelum jadwal yang ditentukan dan menyalahkan Tom atas kejadian yang mereka alami. That's what I thought. Stupidity does. You wanna survive? Di jalur yang berbeda, kejadian menimpa Cheryl dan Monique ketika Cheryl dan tasnya tergelincir sampai ke tepi jurang. Monique berusaha menyelamatkan Cheryl, namun pijakannya runtuh, membuat mereka harus bersusah payah menyelamatkan diri. Di tengah usaha mereka, tabung nitro yang mereka bawa jatuh dan memicu ledakan besar. Beberapa saat kemudian, longsoran salju menghantam Cheryl. Monique yang berhasil selamat memutuskan untuk tetap naik dan berhasil mengejar posisi Peter dan Wick. Career worth this. Peter melihat jari Monique cedera parah dan harus diluruskan. Peter mengalihkan sedikit perhatiannya untuk mengembalikan jari itu ke posisi semula. Any career worth this. 2 years and screw you. Sementara Karim mencoba menghibur Malcolm yang sangat sedih karena kehilangan kakaknya. Dia menyarankan untuk kembali, namun Malcolm memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan. Perjalanan tim pun sampai tengah hari dan matahari bersinar sangat terik. Skip memberi informasi kalau nitro yang mereka bawa akan meledak karena panas. Peter dan Wick langsung membawanya ke tempat teduh, begitu juga Karim dan Malcolm yang mendapat informasi dari Peter. Malcolm, get the
Shade, you copy me? Namun Malcolm dan Karim tidak menyadari kalau tabung nitro yang mereka bawa bocor. Nitro mengalir terkena sinar matahari, meledak dan menewaskan Malcolm serta Karim. Ledakan itu pun meruntuhkan beberapa bagian gunung es. Wick, Peter, serta Monique berusaha menyelamatkan diri, dan tanpa sengaja menemukan jasad istri Wick, serta kotak Dex yang sudah kosong. Off the mountain. She was the guide. Peter pun berpikir kalau Wick akan membalas dendam kepada Elliot yang telah membunuh istrinya karena tidak memberikan Dex dan memakainya sendiri. Now you're gonna kill him. My word. You think you can stop me? Go ahead. Malam harinya, Annie menghubungi Peter dan menyuruhnya untuk kembali, karena Annie berpikir tidak akan bertahan sampai Peter mencapai posisinya, dan tak ingin mengorbankan Peter. Namun Peter meyakinkan Annie mereka akan selamat. We should have come up here together with his ashes. Promise me, I don't want you to die. I can't let you do that. I don't care. Don't put me... The two of us. Saat Annie sudah tidur, Elliot yang merasakan edema, diam-diam menyuntikkan Dex ke tubuhnya, lalu membunuh Tom. Annie yang mengetahui hal itu marah dan kesal kepada Elliot, namun Elliot tidak memperdulikannya. Kembali ke Peter, mengingat waktu bertahan Annie semakin sedikit, Peter dan Monique bergerak terlebih dahulu dari tanpa mengajak Wick. Medan yang sangat berbahaya tidak diperdulikan Peter demi menyelamatkan adiknya. Sementara Annie dan Elliot berusaha membuat tanda agar tim penyelamat mengetahui posisi mereka. Akhirnya Peter dan Monique menemukan posisi Annie, lalu memberi tanda untuk ledakan. Setelah celah tebing terbuka, usaha penyelamatan pun dilakukan, di mana kondisi Annie sudah sangat sekarat. Saat Peter dan Monique berusaha menarik Annie, penambat mereka hampir terlepas, dan untungnya Wick datang menyelamatkan mereka. Ia turun ke celah tebing untuk melakukan evakuasi, namun tubuh Annie tersangkut pada bongkahan es dan meruntuhkannya, membuat mereka bergantung pada pengait yang merambatnya hampir lepas, karena tidak kuat menahan beban. Melihat hal itu, Wick mengambil keputusan untuk memotong tali yang mengikatkan tubuhnya. Ia jatuh ke dalam jurang bersama Elliot, sementara Peter, Annie, serta Monique berhasil selamat. Keadaan Annie pun semakin membaik setelah mendapat perawatan intensif. Di akhir film, Peter memperhatikan tugu peringatan dan melihat foto orang-orang yang telah berkorban membantunya, dan film pun selesai. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menantang alam dan cuaca, karena kita tidak akan pernah tahu alam dan cuaca itu maunya seperti apa. Begitu juga dalam pengambilan keputusan harus tepat dan bijak agar tidak mengorbankan orang banyak, serta keegoisan, kesombongan, dan keserakahan seperti yang diperankan oleh Elliot tidak akan membuat lebih baik, justru akan menggali kuburnya sendiri. Tetaplah berhati-hati, dan sampai jumpa di film berikutnya. Saya pamit, dan bye-bye.